Informasi berikutnya, polisi dan Badan POM mengumumkan dua perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana terkait dengan kasus gagal ginjal akut. Obat yang diproduksi kedua perusahaan farmasi ini diduga menggunakan zat pelarut melebihi ambang batas. Bahkan dalam temuan mencapai hampir 100 kali lipat dari batas aman. Kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia menyeret dua perusahaan farmasi pada jerat pidana. PT Yarindo Pharma-Tama dan PT Universal Pharmaceutical Industries menggunakan propilen glikol yang mengandung EG dan DEG di atas ambang batas. Cemaran propilen glikol yang mengandung EG dan DEG pada obat sirup ini nyaris 100 kali lipat dari batas aman dari semestinya 0,1 mg per mililiter didapati 48 mg per mililiter. Senin siang, Badan POM menyegel PT Yarindo Pharma-Tama di Cikande, Serang, Banten, serta menyita sejumlah obat sirup bermerek dagang Flurin DMP dan sejumlah dokumen terkait pengadaan bahan baku. Bahan baku masuknya kan selama ini tidak melalui surat keterangan impor dari Badan POM, sehingga Badan POM tidak bisa mengawasi dari awal dari bahan baku, sehingga tidak bisa dibedakan antara pengadaan bahan baku atau bahan pelarut PEG-EG ini yang pharmaceutical grade dengan yang industrial grade, ya campur-campur di sana dan ya dimanfaatkan oleh mereka. Tapi itu tidak terjadi oleh seluruh industri ya. Industri-industri yang ketat quality control-nya dan maturitasnya baik itu banyak. Mereka menggunakan pelarut-pelarut tersebut tapi aman, produknya aman, dan saya kira nanti pemerintah sedikit demi sedikit akan melepas ya bahwa produk-produk yang aman itu dibolehkan kembali ada ya, karena penggunaan pelarut ini common, sudah biasa di dalam produksi obat di internasional ya. Jadi kami juga bingung ini. Kami juga bingung dari data list yang dikasih oleh Kemenkes tentang 102 produk yang dikeluarkan bahwa tercemar fluorid, kami fluorid tidak ada. Kita tidak pernah membeli bahan namanya etilen itu. Di lokasi terpisah, 3 pejabat PT Universal Pharmaceutical Industries yang beralamat di Medan, Sumatera Utara menjalani pemeriksaan lebih dari 10 jam di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan Senin pagi. Didampingi kuasa hukum, Direktur Utama, Manajer Pemasaran dan Manajer Produksi PT Universal Pharmaceutical Industries dicecar puluhan pertanyaan oleh penyidik dari Badan POM terkait obat sirup, Unibaby, obat batuk dan flu, kemasan botol plastik 60 ml, Unibaby demam sirup, kemasan botol 60 ml, dan Unibaby demam drops, obat demam, kemasan botol 15 ml. Dari temuan BPOM, ketiga obat mengandung pelarut etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas aman. Ini cerita tentang unsur sengaja. Sengaja itu semestinya tidak dikenakan kepada perusahaan farmasi, tapi adalah pemilik bahan bakunya. Ini yang harus dikenakan sebagai unsur sengaja. Karena apa? Karena dalam kotaknya sendiri ditulis obat. SPKT kita menerima laporan dari PT Universal Pharmaceutical Industry terhadap terlapor PT LO. Adapun dari materi laporan sementara yang diberikan kepada pihak kita, pihak kepolisian terkait dengan jenis kandungan obat yang selama ini diberikan oleh PT LO tersebut. Temuan dua perusahaan farmasi di Indonesia diduga melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut ini didapat setelah Badan POM dan Bareskrim Polri melakukan operasi bersama sejak 24 Oktober 2022. Tim Liputan CNN Indonesia.